Juventus raih hasil imbang ke-13 musim ini. Borussia Dortmund kalah dari tim papan bawah. Liverpool, Chelsea, dan Manchester City kompak main imbang. Daniel Malen resmi bergabung dengan Aston Villa. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AC Milan versus Como dalam lanjutan Serie A bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Baru di babak kedua gol lahir. Como sempat unggul lewat gol Asane Diao di menit ke-60. Gol penyeimbang baru lahir di menit ke-71 lewat aksi Theo Hernandez. Ia meneruskan bola liar dengan sepakan voli masuk ke gawang Como. 5 menit berselang, Milan bisa berbalik unggul. Rafael Leao mengubah skor menjadi 2-1 usai meneruskan umpan ke area pertahanan Como menjadi gol. Hasil ini membawa Milan naik ke posisi 7 klasemen dengan mengoleksi 31 poin dari 19 laga. Sementara Como turun ke posisi 16 dengan 19 poin. Juventus versus Atalanta dalam duel Giornata ke-20 Serie A bertanding di Stadion Kewis. Juventus memecah kebuntuan di menit ke-54. Berawal dari long ball dari lini belakang, Pierre Kalulu dengan satu tembakan, ia menaklukkan Carnesecchi. Atalanta sukses menyamakan kedudukan di menit ke-78. Retegui menanduk bola ke sudut kanan atas gawang tanpa bisa dihalau di Gregorio. Skor 1-1 bertahan hingga usai. Hasil ini membuat Atalanta tak beranjak dari urutan ketiga klasemen dengan 43 poin, sementara Juventus duduk di posisi kelima klasemen dengan 34 poin. Holstein Kiel versus Borussia pada menit ke-27. Suto Macino membawa Holstein Kiel memimpin lewat tendangan kerasnya. 5 menit kemudian, Distorsi berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat sundulan Phil Hayres. Di masa injury time, Alexander Berhardsson mencetak gol ketika Holstein Kiel memanfaatkan umpan silang Harries. 10 menit kemudian, Reina menjebol gawang Holstein Kiel lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Pada menit ke-77, Jamie Chitels lewat tendangan keras dari sudut kotak penalti untuk memangkas keunggulan Holstein Kiel menjadi 3-2. Di masa injury time, serangan balik Holstein Kiel diselesaikan dengan api oleh Viete Arab ketika Kobel meninggalkan gawangnya. Dengan hasil ini, Dortmund tertahan di peringkat ke-9 klasemen dengan 25 poin dari 17 laga. Adapun Holstein Kiel di peringkat 17 dengan 11 poin. Pada laga lainnya, ada Bayer Leverkusen versus Mainz di Bay Arena. Laga berjalan ketat hingga babak pertama berakhir 0-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Alex Grimaldo melalui tendangan bebas yang indah di awal babak kedua. Leverkusen mendominasi sebagian besar pertandingan dengan beberapa peluang emas dari Patrick Schick dan Florian Wirtz, namun mereka harus puas dengan 1 gol. Dengan hasil ini, Leverkusen kini mengumpulkan 38 poin tetap berada di posisi kedua klasemen, sementara Mainz duduk di posisi kelima dengan 28 poin. Brentford versus Manchester City berlangsung di GT Community Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Manchester City mendapatkan gol lebih dulu di menit ke-66. Phil Foden membawa Manchester City memimpin 1-0. Manchester City lewat serangan cepatnya berhasil memperbesar keunggulan 2-0 di menit ke-78 lewat Brest Foden. Brentford memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-82. Yoane Wissa mencatatkan namanya di papan skor. Brentford menyamakan skor 2-2 di injury time. Christian Nogard merobek gawang Manchester City untuk memaksa laga tanpa pemenang. Berkat hasil ini, Manchester City kini menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan 35 poin. Sementara itu, Brentford menempati posisi ke-10 dengan poin 28. Chelsea versus Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris bertanding di Stamford Bridge. Chelsea sempat menekan di awal laga. Di babak pertama, gol didapat lewat aksi Cole Palmer membawa keunggulan 1-0 hingga jeda. Di menit ke-50, Bournemouth bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Justin Clifford merobek gawang Chelsea lewat penalti. Dapat 1 gol membuat Bournemouth bersemangat. Hasilnya, Semenyo bisa membawa The Series berbalik unggul menjadi 2-1. Di masa injury time, Chelsea akhirnya bisa menyamakan skor. Reece James bisa mengonversi tendangan bebas langsung menjadi gol. Berkat hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat ke-4 klasemen dengan 37 poin. Di sisi lain, Bournemouth tertahan di peringkat ke-7 dengan 34 poin. Liverpool bertamu ke markas Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris bertanding di City Ground. Tuan rumah berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-8. Chris Wood menuntaskan umpan terobosan Anthony Elanga. Pada babak kedua, Slot memasukkan Diogo Jota pada menit ke-66 menggantikan Ibrahima Konate. Pemain asal Portugal itu langsung mencetak gol penyeimbang tak lama berselang. Meski hanya meraih hasil seri, Liverpool di puncak klasemen dengan 47 poin dari 20 laga, sedangkan Nottingham Forest ada di urutan kedua dengan 41 poin.
Theo Hernandez telah mencetak 30 gol di Serie A, menjadikannya sebagai bek pertama dalam sejarah AC Milan yang mencapai angka tersebut dalam kompetisi ini. Dengan pencapaian ini, Hernandez berhasil melampaui rekor legendaris Paolo Maldini yang sebelumnya mencetak 29 gol selama karirnya di Serie A. Gol ke-30 Hernandez dicetak dalam pertandingan melawan Como, di mana ia menunjukkan kemampuan menyerang yang luar biasa untuk seorang bek. Dengan 30 golnya, ia kini menjadi salah satu bek terproduktif dalam sejarah sepak bola Italia. Juventus saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan di Serie A dengan hanya mengumpulkan 34 poin setelah 20 pertandingan musim ini. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 49 poin yang mereka raih pada tahap yang sama musim lalu, menciptakan selisih 15 poin yang merupakan yang terburuk di antara tim-tim yang berpartisipasi dalam kedua musim tersebut. Meskipun Juventus tetap tak terkalahkan dengan catatan 7 kemenangan dan 13 hasil imbang, mereka menghadapi kesulitan dalam mengubah hasil imbang menjadi kemenangan yang mengakibatkan posisi mereka di klasemen semakin tertekan. Chris Wood telah mencetak gol melawan Liverpool, menjadikannya sebagai pemain yang berhasil mencetak gol melawan setiap tim yang pernah dihadapinya di Premier League dalam 2 pertandingan atau lebih. Gol ini merupakan yang ke-13 bagi Wood di musim ini, menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Dengan pencapaian ini, Wood kini telah menandai Liverpool dalam daftar tim yang berhasil ia jebol setelah 13 percobaan sebelumnya tanpa gol. Musim ini menjadi luar biasa bagi Wood yang telah menunjukkan ketajaman dan konsistensi di lini depan. Sejak bergabung dengan Liverpool pada September 2020, Diogo Jota kini menjadi salah satu dari hanya 3 pemain yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol dengan kaki kanan, kaki kiri, dan kepala di Premier League. Jota mencetak gol ke-13-nya musim ini saat melawan Nottingham, menandai pencapaian luar biasa dalam karirnya. Dengan gol ini, ia melengkapi daftar pemain yang mencakup Erling Haaland dan Oli Watkins. Pencapaian Jota semakin istimewa karena ia mencetak gol dengan waktu tercepat setelah masuk sebagai pemain pengganti untuk Liverpool, sebuah rekor yang telah ada sejak musim 2006-2007. Cole Palmer, pemain muda Chelsea, telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain pertama Chelsea yang terlibat dalam lebih dari 20 gol dalam 2 musim Premier League berturut-turut sejak Eden Hazard. Dalam pertandingan terbaru melawan Bournemouth, Palmer mencetak gol yang menjadi kontribusi ke-20-nya di liga musim ini dengan rincian 14 gol dan 6 assist. Pencapaian ini semakin mengesankan mengingat pemain internasional Inggris tersebut baru bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu setelah pindah dari Manchester City. Gelandang Athletic Club Ander Herrera akan segera bergabung dengan Boca Juniors setelah menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Kesepakatan ini mencakup kontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Herrera sendiri akan melakukan perjalanan ke Buenos Aires tadi malam dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis pada hari berikutnya. Pemain berusia 34 tahun ini sangat antusias untuk bermain di La Bombonera, stadion ikonik Boca Juniors, dan berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim yang dikenal dengan julukan Xeneize ini. Noah Okafor, penyerang AC Milan, tidak akan bergabung dengan RB Leipzig setelah kesepakatan transfernya dibatalkan. Meskipun sebelumnya ada harapan untuk meminjam Okafor selama 6 bulan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia tidak akan tersedia untuk bermain dalam 3 hingga 4 minggu ke depan. RB Leipzig yang membutuhkan pemain yang siap untuk segera berkontribusi terpaksa membatalkan transfer ini meskipun tidak ada cedera serius yang terdeteksi. Keputusan ini diambil karena klub Bundesliga tersebut mencari penguatan yang dapat langsung membantu tim dalam pertandingan mendatang. Loris Karius, mantan kiper Liverpool, kini resmi menjadi bagian dari Schalke setelah menandatangani kontrak selama 6 bulan. Karius, yang sebelumnya tidak memiliki klub setelah dilepas oleh Newcastle United, akan bergabung dengan tim yang saat ini berjuang di Bundesliga 2. Meskipun gajinya tergolong rendah, Karius berharap dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk menghidupkan kembali karirnya yang sempat terpuruk setelah kesalahan fatal di final Liga Champions 2018. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Karius diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Schalke dalam upaya mereka untuk kembali ke Bundesliga. Inigo Martinez, bek tengah FC Barcelona, telah resmi didiagnosis mengalami ruptur biceps femoral pada paha kanan. Cedera ini terjadi saat pertandingan final Supercopa de España melawan Real Madrid, di mana Martinez terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-28 setelah merasakan ketidaknyamanan. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada 14 Januari 2025 menunjukkan bahwa pemulihan yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 4 minggu. Selama masa pemulihan, Martinez akan melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk laga melawan Real Betis di Copa del Rey dan beberapa pertandingan di La Liga. Real Betis telah menunjukkan minat untuk mengontrak Antony dari Manchester United dengan skema pinjaman. Namun, klub asal Spanyol tersebut menginginkan Manchester United untuk menanggung lebih dari setengah gaji pemain Brazil itu, yang diperkirakan mencapai 200.000 pound sterling per minggu.
Anthony yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di Old Trafford dianggap sebagai opsi yang menarik bagi Betis, terutama setelah penampilan kurang memuaskan di musim ini. Setelah Ruben Amorim menjabat sebagai manajer, Anthony hanya tampil selama 34 menit dan mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Barnsley di Piala Carabao. Arsenal telah mengonfirmasi bahwa Gabriel Jesus mengalami cedera pada ligamen cruciatum anterior di lutut kirinya yang membuat musimnya berakhir lebih awal. Cedera ini terjadi saat pertandingan FA Cup melawan Manchester United, di mana Jesus terjatuh setelah mencoba merebut bola dari Bruno Fernandes. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan pemindaian, klub mengumumkan bahwa Jesus akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk menangani cedera tersebut. Ini menjadi pukulan berat bagi Arsenal yang kini harus beradaptasi tanpa salah satu penyerang utama mereka. Arsenal dilaporkan akan mengontrak Martin Zubimendi dari Real Sociedad pada akhir musim ini. Menurut laporan terbaru, klub London Utara tersebut telah memicu klausul rilis sebesar 60 juta euro atau sekitar 51 juta pound sterling dalam kontrak Zubimendi yang menjadikannya sebagai salah satu transfer penting bagi Mikel Arteta. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya telah menjadi incaran beberapa klub besar termasuk Liverpool dan Manchester City. Namun Arsenal berhasil menyelesaikan kesepakatan ini setelah melakukan negosiasi yang intens. Zubimendi diharapkan dapat menambah kedalaman di lini tengah Arsenal musim depan. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Victor Reis, bek tengah berusia 18 tahun dari Palmeiras dengan biaya transfer sekitar 35 juta euro. Berita ini dikonfirmasi setelah klub Inggris tersebut memutuskan untuk tidak menunggu hingga Juli untuk menyelesaikan transfer, melainkan menginginkan pemain muda Brasil ini bergabung segera. Proses medis telah dijadwalkan dan kontrak telah disetujui, menandakan bahwa Reis akan segera menjadi bagian dari skuad Pep Guardiola. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya Manchester City untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ange Postecoglou, manajer Tottenham Hotspur, mengonfirmasi bahwa Timo Werner mengalami cedera hamstring dan saat ini mereka sedang menunggu hasil pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Werner mengalami cedera saat pertandingan FA Cup melawan Tamworth, di mana Spurs meraih kemenangan 3-0. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi tim yang saat ini sedang menghadapi krisis cedera dengan banyak pemain kunci yang tidak bisa bermain, termasuk Guglielmo Vicario dan Christian Romero. Postecoglou berharap hasil pemindaian dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi Werner. Juventus telah setuju mengontrak Randal Kolo Muani dari PSG dengan kesepakatan pinjaman hingga Juni 2025. Dalam kesepakatan ini, tidak ada klausul opsi pembelian, yang berarti Juventus hanya akan meminjam pemain asal Prancis tersebut tanpa kewajiban untuk membeli di akhir masa pinjaman. Kolo Muani telah menerima tawaran tersebut dan dijadwalkan akan terbang ke Turin minggu ini untuk menjalani tes medis. Juventus akan menanggung seluruh gaji Kolo Muani selama masa pinjaman. Dengan kedatangan Kolo Muani, Juventus berharap dapat menambah kedalaman skuad mereka menjelang sisa musim yang kompetitif. Khvicha Kvaratskhelia telah sepakat bergabung dengan Paris Saint-Germain setelah kesepakatan transfer yang diratifikasi hari ini. Menurut laporan dari RMC Sport, biaya transfer untuk pemain sayap asal Georgia ini diperkirakan melebihi 70 juta euro dan ia akan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan klub Prancis tersebut. Kvaratskhelia yang sebelumnya bermain untuk Napoli menjadi salah satu pemain yang paling dicari di Eropa setelah penampilannya yang mengesankan di Serie A. Dengan kontrak yang mengikatnya hingga 2030, Kvaratskhelia berpeluang untuk menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang PSG. Jurgen Klopp, mantan manajer Liverpool, telah resmi diperkenalkan sebagai kepala global sepak bola Red Bull pada 14 Januari 2025. Dalam konferensi pers pertamanya, Klopp menegaskan bahwa meskipun ia mengambil peran strategis ini, ia tidak akan menjadi pelatih untuk tim-tim yang dimiliki Red Bull. "Saya tidak akan menjadi pelatih tim Red Bull, itu adalah komitmen yang jelas," ungkap Klopp. Dalam perannya, ia fokus pada pengembangan strategi sepak bola dan mendukung direktur olahraga di klub-klub yang dimiliki Red Bull di berbagai negara termasuk Jerman, Brasil, dan Amerika Serikat. Aston Villa telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menyelesaikan transfer Daniel Malen dari Borussia Dortmund. Pemain internasional Belanda berusia 25 tahun ini bergabung dengan Villa dengan biaya tetap sebesar 23 juta euro ditambah dengan potensi tambahan 3 juta euro berdasarkan kinerja. Malen yang sebelumnya bermain di Dortmund sejak 2021 mencetak 39 gol dalam 132 penampilan di semua kompetisi. Keberadaannya di Villa diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi lini serang tim, terutama setelah penampilan yang kurang memuaskan di Bundesliga musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.